105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan selalu kelapangan nikmat dan kesehatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Obrolan Santri Menginspirasi edisi Kamis 26 September 2024 bersama saya Muhammad Arif Sultani dan saya Muhammad Anajmi. Kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk berbicara dan bincang-bincang seputar santri dan masalah santri. Minggu kemarin kita udah ngebahas tentang public speaking dan tampil maju ke depan nih, Jem. Betul banget, Rif. Itu adalah skill yang seharusnya ada dan bisa dimiliki oleh remaja-remaja dan anak muda sekarang. Betul banget. Maka dari itu ada persepsi nih, Jem, ada asumsi bahwasanya anak muda sekarang atau generasi muda sekarang itu adalah generasi yang manja, yang lemah. Kalau bisa dibilang seperti buah stroberi. Ya betul banget, Rip. Kadang kita sering disamakan atau diumpamakan dengan generasi stroberi ya, Rip. Ya, katanya generasi stroberi itu buahnya lembek. Ketika ya kayak stroberi lah ya, kecil, lemah, lembek. Ketika dipencet langsung keluar airnya warna ya, merah. Langsung hancur, berarti tidak teguh pendirian dan segala macamnya lah. Betul. Anggapan banyak orang di luar sana. Apalagi karena banyaknya dan adanya perkembangan teknologi, perkembangan zaman, pergaulan, serta globalisasi, westernisasi yang sekarang itu udah meliputi seluruh pergaulan, seluruh kehidupan anak muda sekarang. Betul banget. Maka dari itu kadang dan banyak kan anak muda sekarang itu emang lemah, emang tak sekedar lemah dari fisik. Tapi juga lemah dari sisi iman dan takwanya, Dem. Betul banget. Seperti nilai-nilai religi atau nilai-nilai keagamaan yang biasanya di zaman-zaman sebelumnya, di generasi-generasi sebelum generasi sekarang itu ditanamkan dari dini. Sedangkan pada zaman sekarang sepertinya hal-hal itu sudah mulai luput dari diri seorang remaja. Betul. Apalagi kita sebagai seorang santri nih, Jam. Betul banget. Apalagi kita seorang santri ketika berada di luar pesantren, maka kita akan melihat bagaimana pergaulan anak muda di luar sana. Betul banget. Kadang kita di Arisalah atau di pesantren udah ngerasa kayak kita ngelakuin suatu kenakalan yang ngerasa itu kayak udah nakal banget dah. Betul. Tapi pas kita keluar, pas kita ngelihat bagaimana kehidupan bebas di luar sana, kita ngerasa kayak wow, bagaimana? Mungkin level kenakalannya tuh udah nggak ada batasan. Emang hidup tanpa batasan di luar sana, tanpa pengawasan yang baik, tanpa pembinaan yang baik. Ya pada akhirnya banyak teman-teman kita di luar sana bertingkah sesuka hatinya tanpa memerhatikan norma-norma yang berlaku sejak lama. Betul. Tapi ini, Jam, meskipun banyaknya pergaulan bebas, banyaknya kenakalan-kenakalan remaja di zaman sekarang, tetapi pasti ada remaja-remaja atau anak muda yang menggalakkan tentang perubahan. Betul banget. Masih ada anak muda yang masih memikirkan bangsa, memikirkan kemajuan. Betul banget. Masih ada anak muda yang peduli akan lingkungan. Betul. Masih adalah di antara remaja-remaja yang dicap sebagai generasi stroberi itu, mereka yang orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengayomi, orang-orang yang memikirkan tentang masa depan, bukan hanya dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut Arif, apakah anggapan orang-orang terkait generasi zaman sekarang adalah generasi stroberi itu benar? Kita berbicara tentang generasi sekarang itu generasi stroberi atau kami bukan stroberi. Generasi stroberi itu ada salahnya, ada pula benarnya aja. Kalau benarnya, memang beberapa dari anak muda sekarang itu emang lemah dari fisiknya, lemah dari imannya, norma, sikap, mental, etika dan selainnya. Tetapi salahnya adalah yang kurang setujunya karena semua yang dibicarakan itu kan mencakup seluruh anak muda. Betul tapi banget. Anak muda di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya itu masih ada anak muda yang seperti dibicarakan tadi, masih ada yang bersemangat, memiliki impian besar dan mempunyai perubahan-perubahan yang akan memajukan dirinya sendiri dan bangsanya. Dan jahat banget rasanya kalau
anggapan lemah itu dipukul sama rata kepada seluruh remaja, sedangkan banyak sekali remaja-remaja potensial di luar sana, namun mereka terkepung oleh anggapan-anggapan sebelah mata orang-orang di sekitar mereka. Betul. Karena dianggap lemah, dianggap manja, akhirnya mereka terhambat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Betul aja. Nah, kalau menurut Ana nih, Rif, menurut saya keluarga SIP dimanapun berada, ada dua anggapan yang sangat melekat pada remaja pada zaman sekarang. Apa tuh, Jam? Ada orang yang beranggapan, tentu seperti yang Arif sampaikan, ada lemah, itu sudah melekat sekali, lemah dan manja. Yang kedua adalah remaja zaman sekarang seperti mulai kehilangan arah atau tujuan hidupnya mulai tidak jelas nih, Rif. Betul. Nah, tentu anggapan-anggapan tersebut tidak datang tiba-tiba, Rif. Pasti anggapan itu datang dengan sebab dan datang dengan alasan. Ada faktornya juga. Ya, pasti ada faktor yang membuat pada akhirnya orang-orang di luar sana beranggapan seperti itu kepada remaja. Pada akhirnya orang-orang di luar sana menganggap remaja lemah, manja, dan tak tahu arah. Orang menganggap lemah karena masalah fisik dan juga seperti yang Arif sampaikan, kesehatan mental dan lain sebagainya. Kemudian orang menganggap tak tahu arah karena remaja terlihat cenderung ikut-ikutan, cenderung sering salah idola, cenderung lebih mementingkan kebiasaan bukan kebenaran. Banyak sekali di luar sana di antara kita, teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri itu berusaha membenarkan suatu kebiasaan bukan membiasakan suatu kebenaran. Sehingga pada akhirnya anggapan-anggapan tersebut yang seperti saya sampaikan, ada faktor yang mempengaruhi munculnya anggapan tersebut dan pada akhirnya muncul lalu melekat pada diri remaja generasi zaman sekarang. Nah, untuk lebih lanjut nih, Rif, kita membahas apakah memang benar anggapan orang-orang terhadap remaja zaman sekarang, dan jikalau memang benar, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga masa depan bangsa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, para remaja yang dianggap lemah dan manja di zaman sekarang adalah penerus bangsa Indonesia di zaman yang akan datang. Betul. Oleh karena itu, untuk ngebahas teman-teman, untuk kita ngebahas tentang benar atau tidak anggapan tersebut dan bagaimana solusi jika memang benar anggapan yang melekat pada diri remaja pada saat ini, maka tentunya nggak mungkin kita bakal habisin di segmen pertama ini. Masih ada segmen-segmen berikutnya, dan untuk lebih lanjut dan lebih dalam kita akan berbicara di segmen kedua. Tetap bersama kami di Oasis 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP, kembali lagi bersama saya Muhammad An-Najmi Dan saya Muhammad Arif Sultani di Oasis episode hari ini tentang generasi zaman kini, apakah benar mereka strawberry? Dan seperti yang kita sampaikan di segmen pertama tadi, Rip, ada banyak anggapan buruk yang lekat pada diri remaja zaman sekarang, para penerus bangsa, para ujung tombak pembangunan bangsa di zaman depan. Dan seperti yang saya sampaikan, seperti yang Ana sampaikan di segmen pertama tadi, Rif, ada dua setidaknya. Mungkin ada banyak anggapan lain, tapi setidaknya ada dua anggapan yang sangat populer atau sedang sering dibicarakan saat ini di kalangan orang-orang di luar sana, bahwa remaja zaman sekarang itu manja, lemah dan manja, atau juga tak tahu arah, hilang tujuan. Betul, hilang arah. Nah, menurut Ana nih, Ref, Ya. untuk kata lemah atau manja yang muncul pada diri seorang remaja itu muncul di benak orang-orang di luar sana karena memang terlihat pada zaman saat ini remaja itu memang lemah, memang sedikit-sedikit Ngeluh. sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit frustasi, sedikit-sedikit berbicara tentang kesehatan mental, sedikit-sedikit ngerasa tertekan, nggak suka berada di bawah tekanan, nggak suka ini itu, nggak suka disuruh, bla 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 dan sebagai macamnya, banyak hal lain yang membuat pada akhirnya kata manja dan lemah itu lekat pada diri remaja zaman sekarang. Nah, menurut saya nih, menurut Ana dan keluarga SIP di rumah dimanapun berada, memang di luar sana ada sebagian orang-orang atau remaja, bahkan mungkin diri kita sendiri, yang memang sedikit lebih
lemah mungkin terlihat dibanding generasi-generasi sebelumnya. Dan jikalau memang kelemahan atau kemanjaan itu hadir di diri remaja zaman sekarang, tentu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, selain menyalahkan terus-menerus mereka para remaja, kita harus cari apa sih penyebab kok bisa di zaman sekarang remaja lebih lemah baik dari segi fisik atau mental dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, setelah sekian berita, sekian tulisan yang Ana baca, sekian berita yang Ana dengar nih, Ref. Ya. Setidaknya menurut Ana ada berapa ya? Ada beberapa hal, ada sekitar 2 atau 3 hal lah yang menjadi penyebab utama apa namanya? Sifat lemah dan manja itu lebih ada pada zaman sekarang dibandingkan zaman dahulu. Yang pertama, adanya teknologi. Kenapa adanya teknologi? Saya anggap di sini menjadi salah satu faktor kenapa remaja terlihat lebih lemah dibanding generasi-generasi sebelumnya. Pertama, teknologi memang secara zahirnya, terlihatnya membantu mempermudah aktivitas sehari-hari orang-orang zaman sekarang, Arif. Seperti kalau zaman dulu kita ingin mengetahui kabar keluarga di provinsi seberang, kita perlu ngirim surat mungkin berhari-hari sampai berminggu-minggu. Sekarang cuma butuh 1 klik atau 1 tap di aplikasi gadget kita udah bisa tahu kondisi keluarga kita di seberang sana. Atau masalah berbelanja nih, jajan atau beli kebutuhan segala macam. Kita kalau sebelumnya harus ke pasar, panas-panasan, becek segala macam, bau, terkesan seperti itu ya pasar tradisional ya di zaman dulu. Sekarang kita cukup berbelanja melalui marketplace yang tersedia juga di gadget kita. Cukup 1-2 klik kita udah bisa tinggal nunggu aja barang yang kita pengen. Nah, di sisi positifnya, kalau kita lihat dari sisi positif, tentu itu mempermudah kita. Mungkin kita lebih sibuk sehingga kita nggak mungkin ada waktu khusus buat ke pasar lagi, atau untuk menghubungi saudara-saudara kita di seberang sana, mengetahui informasi-informasi yang jauh dari tempat kita. Mungkin kalau kita masih pakai surat menyurat, takutnya ada informasi-informasi darurat yang pada akhirnya terlambat sampai ke kita nih, Rep. Tapi kan itu sisi positifnya. Sisi negatifnya adalah para remaja yang di sini Gen Z, orang-orang yang lahir di antara tahun 1998 sampai 2012 dalam beberapa referensi, dalam beberapa pendapat, Gen Z adalah orang-orang yang lahir 1998 sampai 2012. Itu mereka adalah yang dari kecil sudah sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi. Sudah terbiasa dengan hal yang mudah. Sudah terbiasa dengan apa-apa tinggal buka aplikasi, apa-apa tinggal pakai gadget, apa-apa online, apa-apa pakai internet, apa-apa pakai teknologi. Sehingga pada akhirnya para remaja terbiasa dengan sikap cari yang mudah aja. Oh gitu, berarti itu yang menandakan mereka itu agak manja atau? Betul banget, karena remaja dengan terbiasanya mereka menggunakan teknologi itu, mencoba hal baru atau bergerak berbeda dari hari-hari yang mereka biasa lakukan, mereka enggan karena mereka terbiasa dengan yang mudah, sehingga menghadapi kesulitan-kesulitan itu cukup membuat mereka tertekan, Rev. Ya. Apalagi anak muda zaman sekarang itu lebih mudah stres dan depresinya, Jam. Betul banget. Juga pernah baca beberapa referensi, katanya Gen Z atau anak muda zaman sekarang itu tingkat depresi dan tingkat mudahnya mereka kena stres itu lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya. Betul banget. Kalau nggak salah di salah satu artikel Ana pernah baca, Ref, Gen Z itu 59,1% dari seluruh total generasi Z itu punya masalah pada kesehatan mental. Sedangkan pada generasi sebelumnya atau generasi milenial hanya 38,1% dari total keseluruhan generasi tersebut. Iya. Nah, menurut Ana nih, Ref, masalah teknologi tadi juga tetap menjadi faktor penyebab dari mulai dari manja, lemah mental, lemah fisik dan sebagai hal-hal lainnya. Karena ya seperti yang Ana sampaikan,
mereka terbiasa dengan hal-hal yang mudah, sehingga ketika mencoba hal yang baru yang mungkin sedikit lebih berat, atau mungkin sebenarnya tidak lebih berat, tapi mereka belum terbiasa dengan hal itu, mereka menjadi tertekan atau shock sehingga tidak terbiasa. Kemudian menurut Ana, pertama tadi karena teknologi. Yang kedua, seperti yang Arif sampaikan dan Ana sampaikan tadi, tingkat masalah mental, masalah kesehatan mental pada generasi Z atau kita pada zaman sekarang jauh lebih besar dibanding orang-orang sebelum kita bahkan. Itu menurut Ana salah satu penyebab lainnya, penyebab lemahnya generasi Z itu adalah ditempa atau ditimpa COVID-19. Oh gitu. Kenapa? Karena COVID-19 itu menimpa kita ketika usia kita seharusnya berkembang. Ketika dimana di usia seperti itu seharusnya kita mengetahui hal lebih banyak, kenal lebih banyak orang, mendapatkan lebih banyak relasi, mengetahui lebih banyak informasi, memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Namun pada saat datangnya si jahat pandemi COVID-19 ini, Rif, semua hal terbatas. Pertama, semua hal ya kita yang seharusnya seperti yang Ana sampaikan lebih mudah untuk belajar, karena di usia ketika COVID-19 menghampiri kita, itu kita lagi dalam usia pengen tahu banyak hal. Namun karena COVID-19 datang dan akhirnya kita terbatas, akhirnya keingintahuan kita itu tidak dapat kita realisasikan, atau bahkan sifat ingin tahu yang ada pada diri kita itu justru larinya ke hal-hal yang negatif. Kemudian di saat kita seharusnya kenal lebih banyak orang, dengan di masa pandemi aja nih kita nggak bisa ketemu secara langsung sebebas sebelum ada pandemi. Dan kalau memang harus darurat ketemu, memang harus ada interaksi, itu dilakukan secara daring dalam jaringan atau online. Seperti belajar aja kita kurang lebih 6 bulan atau lebih belajar online. Iya. Itu tentu juga sangat mempengaruhi kenapa Gen Z akhirnya kayak gini sekarang. Karena dulu seharusnya mereka menempuh pendidikan, bertemu dengan guru, mendapatkan banyak pelajaran, mungkin lewat melalui dalam jaringan materi-materi akademik bisa tersampaikan. Tapi sejatinya dalam kegiatan pendidikan yang kita butuhkan itu bukan cuma transfer ilmu, namun transfer karakter, transfer kepribadian. Betul. Dengan bertemu langsung dengan teman-teman sepantaran, dengan bertemu langsung dengan guru-guru yang berkualitas, pada akhirnya itu juga meningkatkan kemampuan diri kita. Namun di masa pandemi kita seharusnya mengalami hal itu, justru kita terbatas dari segala macamnya. Apalagi sebenarnya remaja-remaja zaman itu atau zaman sekarang ini, mereka itu membutuhkan hubungan sosial sebenarnya. Betul banget. Karena ya seperti yang dikatakan tadi, karena ada COVID, hubungan sosial mereka hanya sebatas dengan dunia maya saja. Betul melalui banget. media sosial kayak Instagram, Facebook, WA dan lain-lain. Dan mereka menikmati itu dan melaksanakan itu tiap hari, tiap waktu. Disitulah letak karakter mereka menurun, karena hubungan sosial hanya terletak pada teknologi saja, dan mereka tidak mengetahui bagaimana karakter lawan bicara atau lawan sosial mereka. Dan ketika mereka ketemu, ketika mereka berhadapan dengan lawan sosial sehabis COVID, mereka shock, mereka mungkin kaget. Oh, begini ya rasanya ketika ketemu sama orang-orang, begini ya rasanya ketika ketemu sama kawan-kawan yang mungkin hanya ketemu di WA, hanya ketemu di medsos-medsos. Mereka mungkin beradaptasi terlebih dahulu, karakter mereka harus menyamakan terlebih dahulu, karena mereka mengetahui cuma lewat dunia maya aja ya. Betul banget. Dan alhamdulillah kalau mereka adalah orang yang bisa membatasi dirinya untuk mengakses dunia maya. Karena di dunia digital, di internet, di sosial media, kita bisa mengakses segala hal secara bebas. Dan kalau memang kita bisa menjaga diri kita sendiri, oke, kita bisa membatasi hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita lihat, untuk kita baca, untuk kita dengar. Namun pada masa COVID-19 menghampiri kita, remaja zaman sekarang berada pada fase labilnya parah banget. Rasa ingin tahunya juga tinggi banget.
karena tidak bisa diarahkan menuju hal-hal positif, rasa ingin tahunya ini disokong juga dengan sarana sosial media dan teknologi, akhirnya mereka luapkan ke hal-hal yang negatif. Hal itulah yang akhirnya membentuk karakter Gen Z, karakter remaja zaman sekarang pada akhirnya kayak gini, lemah, manja gitu loh. Itu dua hal pertama. Teknologi, yang kedua pandemi, yang terakhir juga berkaitan dengan hal pertama, teknologi, tapi bagian dari teknologi itu sendiri yaitu sosial media. Sosial media di zaman sekarang itu jauh banget lebih luas, jauh lebih dikenal orang dibanding zaman dulu. Apa-apa orang di sosial media, curhat di sosial media, sakit hati posting story FB, sedih berdoa lewat Instagram. Banyak sekali hal yang dulu dilakukan hanya dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam kehidupan nyata, di zaman sekarang dilakukan melalui sosial media. Keresahan hati diluapkan ke sosial media, kegiatan sehari-hari diabadikan dan diupload ke sosial media. Pada akhirnya, jika dulu kalau kita ingin tahu, mengenal seseorang dan mengetahui tentang pribadinya lebih dalam, misalnya Anda mau kenal Arif nih di zaman dulu, mungkin butuh waktu dan cara yang lebih rumit dibanding zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Anda pengen tahu Arif mukanya kayak gimana, ada di Instagram. Kegiatannya kayak gimana, kegiatan sehari-hari Arif ngapain aja, sifatnya gimana, bahkan sifatnya gimana itu bisa disimpulkan dari kegiatan sehari-hari yang diabadikan di sosial media. Betul. Nah, karena sosial media itu meluas, orang-orang di luar sana dikit-dikit diupload di sosial media, pada akhirnya kelemahan mental itu pada zaman sekarang lebih terlihat. Kenapa? Mungkin zaman dulu anxiety atau masalah mental itu juga terjadi pada orang-orang di generasi milenial, tapi mereka nggak mengabadikannya di dalam sosial media. Kalau zaman sekarang dikit-dikit diupload, ngeluh masalah kerja diupload di Instagram, ngeluh masalah sekolah diupload di Twitter, curhat di Twitter. Akhirnya banyak orang di mana sosial media itu adalah dunia yang bebas, siapapun bisa melihat, siapapun bisa mendengar, siapapun bisa membaca. Akhirnya keresahan-keresahan yang kita seharusnya bisa kita simpan pribadi nih, atau mungkin orang-orang di sekitar kita aja yang tahu, akhirnya juga diketahui bahkan oleh orang yang nggak kita kenal. Akhirnya masalah mental yang terjadi pada remaja ini juga dikenal sangat luas gitu loh. Semakin banyak remaja yang ngeluh dan ngupload di sosial media, yang resah tertekan dengan sekolah akhirnya ngupload di sosial media, sehingga orang-orang di luar sana yang nggak tahu dengan kondisi zaman sekarang menyimpulkan dengan mudah bahwa orang-orang di zaman sekarang, remaja zaman sekarang itu lebih lemah dibanding zaman dulu, baik fisik atau mental, karena ya apa-apa diabadikan, apa-apa dibagikan, terkesan lebay dan alay kan. Betul banget. Padahal kalau sosial media ini nggak ada, Anda pernah baca di salah satu artikel, Rif, masalah mental yang sama juga terjadi dari orang-orang di generasi milenial, tapi tidak terdata, tidak diketahui oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait. Kenapa? Karena di zaman itu nggak ada sosial media. Kalau zaman sekarang kan tindakan kriminal bahkan bisa ditindak lebih cepat karena netizen warganet di luar sana ikut membantu untuk mendesak pemerintah segera betul. Menindaknya kan. Gitu juga masalah permasalahan mental. Sebenarnya permasalahan mental ini juga terjadi di zaman dulu beberapa. Tapi di zaman dulu tidak diabadikan dan tidak dipublikasikan. Di zaman ini kesalahan mental itu dipublikasikan dan diabadikan dan dibagikan kepada seluruh orang di luar sana yang bebas melihat, mengakses, membaca, mendengar berita tersebut. Dan di samping itu memang ada sedikit penurunan yang terjadi di generasi zaman sekarang, ya karena dua penyebab tadi, pandemi dan penyalahgunaan teknologi. Ya Najam, kan pemuda zaman sekarang nih, dalam beberapa artikel, mungkin pendapat-pendapat para tokoh, para psikolog, pemuda zaman sekarang itu terkesan alay dan Betul lebay. banget. Menurut Najam gimana nih, pemuda yang terkesan alay dan lebay itu, tetapi beberapa dari mereka yang lebay dan alay itu juga memiliki prestasi dan potensi, Jam? Menurut Ana ya, Ref, ini sebenarnya berkaitan dengan poin ketiga penyebab ada penurunan di remaja tadi. Sebelumnya Ana simpulkan. Nah, kembali sebut poin pertama ada penyalahgunaan teknologi. Yang kedua
si jahat pandemi COVID-19, dan yang terakhir maraknya sosial media. Orang apa-apa pakai sosial media. Nah, menanggapi masalah alay dan lebay tadi, tapi mereka punya prestasi kan, punya potensi. menurut Ana nih Rif ya, alay, lebay itu standarnya apa sih gitu loh? Ada nggak sih standar yang emang diberikan orang-orang, kalau kayak gini, kalau mereka post ini disebut alay, kalau mereka disebut di post gini mereka disebut lebay. Ada nggak sih standar khususnya? Kan nggak ada. Itu perspektif orang masing-masing kan, opini orang masing-masing. Oh, ini alay nih, ini lebay nih. Namun kata alay dan lebay itu secara umum dilekatkan kepada orang-orang yang dikit-dikit upload ke sosial media, dikit-dikit curhat ke sosial media. Kalau menurut Anan ya, bercerita atau mengekspresikan keluh kesah kita ke sosial media, alay lebay kata orang tuh bukan 100% suatu kesalahan. Karena di zaman dulu orang juga mengekspresikan kekesalannya, tapi mereka di kehidupan sehari-hari menunjukkannya. Tapi sekarang karena ya teknologi itu ada, kita nggak bisa nahan orang-orang untuk nggak mengekspresikan apa yang mereka rasa di sosial media, karena itu hak mereka. Tapi untuk orang-orang di luar sana, ada beberapa hal yang sejatinya kita nggak perlu bagikan, cukup kita keep sendiri atau orang-orang terdekat aja. Ini nih yang sering pada akhirnya kebablasan orang-orang zaman sekarang ya. Nah, terkait tadi, mereka alay lebay tapi punya prestasi. Nah, itu dia hikmahnya, itu dia hal yang harus kita lihat. Kalau kita cuma lihat dari satu sudut pandang aja, ya udah mereka adalah orang-orang yang buruk karena mereka alay lebay kayak apalah kata orang-orang di luar sana. Tapi kan di samping kelebayan mereka punya prestasi, mereka punya kemampuan sendiri, mereka punya potensi. Yang salah kalau orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, cuman punya kemampuan bersosial media, lalu kita jadikan idola. Nah, baru itu salah tuh. Orang yang cuman main sosmed, foto-foto dikit terus diupload, foto-foto dikit terus diupload, kegiatan sehari-hari diupload, terus dijadiin idola, panutan. Itu yang salah. Kalau dia alay nih, dia dikit-dikit upload sosial media, tapi dia punya prestasi, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang nggak bisa apa-apa, cuman bisa upload doang ya kan. Kalau mereka upload tapi selagi yang diposting adalah kebaikan dan berkaitan tentang prestasi mereka, toh di luar sana juga nggak sedikit kok yang posting-posting tentang kejahatan, tentang keburukan, mereka pamerkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, menanggapi kemaksiatan itu ya kita harus mengimbanginya juga dengan membagikan hal-hal yang positif. Biar di luar sana terserahlah apa kata mereka, karena zaman sekarang ya Rif ya, kebaikan itu sudah menjadi hal yang asing Rif. Iya. Menurut Arif gimana tuh? Menurut Arif sih, menurut saya ya keluarga Sip, mengapa kebaikan zaman sekarang itu terasa asing? Karena adanya ya seperti yang dibicarakan tadi, perkembangan zaman. Perkembangan zaman, sebenarnya kebaikan-kebaikan di zaman sekarang itu khususnya untuk budaya negeri kita, budaya Indonesia, itu karena perkembangan zaman, globalisasi, westernisasi, hal-hal yang datang dari dunia barat sana yang ketika masuk ke Indonesia itu tidak pas dan tidak cocok untuk budaya Indonesia. Dan mereka anggap bahwa westernisasi dan globalisasi itu merupakan suatu kemajuan. Ketika mereka menganggap itu suatu kemajuan, suatu hal yang keren, mereka menyebarluaskannya, mereka menganggap itu adalah biasa-biasa aja. Dan ketika mengembalikan kebaikan-kebaikan atau budaya-budaya yang baik yang udah tertutup sama yang budaya barat, sama globalisasi, itu ketika muncul kebaikan-kebaikan itu mereka anggap, apa sih, so alim, so nasihat, so bijak gitu. Tapi kita lihat sisi positif untuk globalisasi itu sebenarnya ada Jam. Sisi positifnya kita mungkin punya wawasan lebih luas tentang dunia, punya wawasan lebih luas tentang pergaulan-pergaulan. Tapi sisi negatifnya itu tertutupnya budaya-budaya baik di zaman dulu atau zaman-zaman sebelumnya yang udah menjadi budaya, yang udah mengakar. Tetapi ketika tiba westernisasi, budaya-budaya barat yang tidak cocok dengan budaya Indonesia, apalagi budaya Islam, mereka menutup hal-hal kebaikan, dan ketika kebaikan itu muncul, itulah hal yang asing bagi mereka. Betul banget. Karena
semua hal punya dampak positif dan negatif, baik itu segala hal lah. Dan salah satunya globalisasi atau perkembangan zaman lah ya. Dampak negatifnya ya yang seperti Arif sampaikan tadi, tidak merasa hal-hal yang datang, hal-hal baru yang datang itu keren, bagus, dan akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip lama yang justru sebenarnya itulah prinsip kehidupan kita yang sebenarnya. Prinsip ketimuran itu yang harus kita pegang sebenarnya. Tapi dengan globalisasi, westernisasi, orang yang terlalu membuka diri, maksudnya ikut-ikutan doang, ya yang seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, orang-orang yang nggak tahu arah, akhirnya mengikutkan secara gamblang semua hal-hal baru yang datang, menerima semua ideologi-ideologi yang baru yang datang. Padahal kalau seharusnya sebagai remaja penerus bangsa, kita harus orang-orang yang apa ya bahasanya? Kalau dalam Islam tuh Islam wasatiyah, yang ya kita ambil kita ambil baiknya, buang buruknya kalau ada hal-hal baru yang datang gitu loh. Memang jangan secara gamblang ada hal baru yang kita datang ke kita ambil semuanya, kita terima semuanya, kita pakai semuanya, merasa keren dengan itu. Dan jangan juga kita ketika ada hal-hal baru yang datang kita menutup diri kita dari hal-hal seperti itu. Justru kita sebenarnya butuh juga hal-hal baru tersebut. Teknologi ini kita butuhkan. Kalau kita selalu menutup diri juga nggak bisa. Tapi kalau kita terbuka terlalu lebar juga nggak bisa. Akhirnya merusak diri kita sendiri. Jadi kita harus berada di pertengahan. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita punya prinsip. Akhirnya kita yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Oke. Jadi hal-hal yang baru tersebut kita gunakan sesuai prinsip kita. Apalagi sebagai seorang muslim, mungkin teknologi kan hal yang baru, misalkan ada teknologi baru, maka ketika teknologi itu datang kepada kita, hal yang baru itu datang kepada kita gunakanlah sebagaimana mestinya. Tidak, ya mungkin anak zaman sekarang butuh hiburan, butuh tontonan-tontonan, butuh game atau apa, bolehlah digunakan untuk itu, tapi hanya sekedarnya. Tapi gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, apalagi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Betul banget, karena kalau kita terlalu terlena dalam hal-hal seperti itu, ya akhirnya kita sendiri yang hancur pada akhirnya, ya kan. Ya seperti yang kita sampaikan, semua hal pasti ada positif dan negatifnya. Dan kalau kita terus terlena dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman sekarang ini, ya akhirnya ya seperti yang saya sampaikan, hancur sendiri kita akhirnya, ya kan. Dan mungkin itulah ya bagaimana anggapan dan alasan kenapa anggapan itu akhirnya ada di diri para remaja zaman sekarang, di benak orang-orang di luar sana menganggap remaja lemah, manja, tak tahu arah karena beberapa hal, karena sebab-sebab yang kita sampaikan tadi, dari dampak dari penyalahgunaan teknologi, ikut-ikutan, terus globalisasi, westernisasi, apa tadi, pandemi, terus sosial media yang saking maraknya sekarang ini, sehingga semua hal bisa kita ketahui melalui gadget kita dan banyak hal lainnya. Nah, kalau anggapan udah, penyebabnya udah, kita harus ngasih solusi tentunya, Rif, di Oasis kali ini. Tapi tentunya kita nggak bakal berlama-lama di segmen kedua, masih ada segmen terakhir, dan untuk solusi, kesimpulan, dan pesan-pesan dari kami akan kami sampaikan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip dimanapun berada di siang hari ini, setelah tadi ada 1 dan 2 segmen yang kita bahas tentang remaja zaman sekarang, dan di segmen terakhir kita bakal ngasih kesimpulan, solusi, dan harapan terkait hal yang kita bahas di segmen pertama dan kedua. Betul, tadi. Ya. Nah, Rif, gimana nih kalau menurut antum pribadi kesimpulannya dari masalah yang kita bahas tadi, masalah generasi zaman sekarang ini lemah kalau kata orang-orang mah? Gimana kalau menurut Arif? Menurut Ana aja, memang
menurut persepsi dan asumsi orang, generasi sekarang itu generasi alay, lebay, lemah, Betul banget. seperti buah stroberi atau apapun. Tetapi di balik itu semua, generasi sekarang itu memiliki hal-hal positif yang menjadi potensi dan pengembangan diri mereka. Mereka punya prestasi baik di bidang akademik, olahraga, teknologi, hingga prestasi-prestasi yang mungkin belum pernah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya. Untuk itu menurut Ana, Najem, untuk solusi bagaimana orang-orang di luar sana bisa membenahi atau memperbaiki generasi sekarang, yang pertama adalah untuk orang tua, untuk para guru di luar sana, untuk lebih bisa menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Dan untuk kita para pemuda, para remaja di zaman sekarang juga jangan muluk-muluk untuk belajar hal-hal yang positif, apalagi belajar agama. Yang kedua, untuk pemuda di luar sana, teman-teman di luar sana, keluarga SIP, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, jangan terlalu berlebihan untuk menghadapi hal tersebut, karena sesungguhnya hal-hal yang berlebihan itu tidak disukai. Untuk itu, ketika kita ditimpa, ketika kita menghadapi cobaan atau hal-hal yang buruk, coba kita bangkit, coba kita mengesampingkan hal tersebut dengan hal-hal yang positif. Nah, itu menurut Ana itu, Jam. Kalau menurut Ana pribadi, keluarga Sip dan Arif dan keluarga Sip nih dimanapun berada, dari sekian banyak yang kita bahas di segmen pertama dan kedua, masalah remaja dan persepsi orang-orang di luar sana terkait remaja yang lemah, manja dan tak tahu arah, menurut Anas nih, penurunan itu memang terjadi di diri para remaja dibanding zaman-zaman sebelumnya, baik itu dari segi moral, perilaku dan hal-hal lainnya. Tapi perlu kita sadari juga ada peningkatan yang terjadi pada diri remaja. Mulai dari banyak remaja yang lebih menguasai teknologi sekarang, prestasi-prestasi juga para remaja nggak berhenti mencetaknya. Jadi kesimpulannya, masalah yang terjadi pada remaja, para penerus bangsa saat ini adalah PR kita bersama. Apa maksud PR kita bersama? Iya, semua elemen harus terlibat untuk membenahinya. Misalnya orang tua seperti yang Arif sampaikan harus menanamkan nilai agama kepada anak-anaknya, membina anak-anaknya agar kelak ketika mereka dewasa mereka akan hidup dengan moral dan norma-norma yang ada. Yang kedua, pemerintah harus menciptakan sistem-sistem terbaik untuk membina sumber daya potensial yang mereka miliki. Manusia adalah sumber daya terbaik yang dimiliki oleh orang di seluruh dunia, oleh negara di seluruh dunia. Oleh itu, karena itulah pemerintah yang memiliki hak untuk membuat kebijakan, membuat suatu sistem, maka pemerintah harus membuat sistem sebaik mungkin demi mengasah dan memberdayakan sumber daya terbaik yang mereka miliki, remaja-remaja potensial yang mereka miliki. Yang terakhir, elemen terakhir adalah remaja itu sendiri. Remaja dimanapun kalian berada, jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit ngerasa tertekan. Kita di sini punya banyak hal yang bisa kita coba. Masa remaja dengan fisik yang lebih prima dibanding orang-orang di masa tua tentu sangat sayang jika tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul. Oleh karena itu, mulai besok ambil buku dan baca satu-satu. Mana tahu ada yang sesuai dengan dirimu. Lalu esok harinya lagi cobalah hal yang baru. Jika percobaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gagal, tak mengapa, setidaknya kita berani untuk mencoba. Dan untuk orang-orang di luar sana, jangan anggap remeh dan jangan pukul rata masalah yang terjadi pada remaja ini. Jangan pukul rata gimana maksudnya? Ya, seperti yang Anda sampaikan, mungkin ada memang remaja yang menurun, remaja yang punya moral kurang baik, tapi di sampingnya ada juga remaja yang mengalami peningkatan dan punya moral yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Betul. Oleh karena itu, jika memang kami lemah, maka kuatkan. Jika memang kami tak tahu arah, arahkan. Jangan justru hanya merendahkan dan memperburuk keadaan. Karena jangankan dengan buah kecil berwarna merah muda, emas saja tidak setara dengan kita. Karena manusia adalah ciptaan terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keluarga Sip, mari mulai hari ini, besok, mulai hari ini, detik ini, jangan takut untuk mencoba dan jangan merendahkan para remaja penerus bangsa. Mungkin sekian sirip dari Ana sendiri. Betul, dan ya. untuk keluarga Sip dimanapun berada, kami akan kembali, Oasis akan kembali di setiap pekannya pada hari Kamis
pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai 15.00. Setiap harinya tentu berusaha membawakan obrolan-obrolan yang bisa menginspirasi keluarga SIP dimanapun berada. Oleh karena itu jangan bosan untuk dengerin Oasis di setiap hari Kamis. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.